ほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？そうは匠できれぶ。Jadi ini adalah gambar keseluruhan dari sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia yang pertama itu dimulai dari mulut. Ketika makanan masuk ke dalam rongga mulut, itu terjadi proses pencernaan secara mekanik oleh gigi. Jadi gigi nanti akan menguraikan makanan menjadi butiran yang lebih halus dan dibantu oleh kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah makanan tadi atau amilium pati dalam makanan itu menjadi gula-gula yang lebih sederhana sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Dan juga kelenjar ludah ini merupakan salah satu proses pencernaan secara kimiawi. Nah, kemudian makanan setelah diproses di mulut akan masuk melalui faring. Jadi faring ini merupakan organ yang menghubungkan antara mulut ke tenggorokan, maksudnya ke kerongkongan. Jadi di dalam kerongkongan ini terdapat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas makanan. Hal ini untuk memudahkan atau mendorong makanan menuju ke lambung. Setelah itu, kita masuk ke bagian lambung nih. Nah, jadi di lambung ini banyak sekali enzim-enzim yang berperan dan di lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi, di mana makanan yang masuk dari kerongkongan tadi akan dicerna oleh enzim-enzim yang ada di getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung terdiri dari pepsin, asam klorida. Kalau pepsin itu gunanya untuk memecah protein menjadi pepton. Kalau HCl itu berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen pada pepsin. Terus di bagian-bagian lambung ini ada banyak nih, kayak di ujung sini dia itu pylorus, di mana dia ini merupakan terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Terus kayak kalau di sini itu badan lambung. Terus kalau di sini fundus, terus kalau di sini juga ada otot esfinkter atas, terus juga ada kardiaks, ada juga otot esfinkter bawah. Nah, jadi fungsi lambung ini ya salah satunya sebagai mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam, mematikan mikroorganisme yang berbahaya. Terus setelah itu makanan tadi itu dari lambung akan disalurkan ke usus halus. Tapi sebelum makanan itu disalurkan ke usus halus, ada kelenjar-kelenjar yang berperan kayak pankreas, hati, sama empedu. Jadi hati ini gunanya untuk membentuk cairan empedu. Terus cairan empedu tadi akan ditampung ke kantung empedu. Nah, habis dari kantung empedu akan disalurkan ke usus halus. Terus kalau pankreas ini berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Terus pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan di lambung yang bersifat asam agar tidak melukai dinding pada usus halus nanti. Nah, setelah melewati berbagai kelenjar, kemudian makanan barulah disalurkan ke usus halus nih. Jadi di usus halus itu ada 3 peranan, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, usus halus ini juga merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar, di mana makanan dari lambung yang masuk ke duodenum itu akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas, lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, tripsin dan dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Nah, amilase itu akan memecah amilium menjadi maltosa. Maltosa akan dipecah lagi menjadi glukosa oleh enzim maltase. Terus kalau misalnya lipase, dia tuh akan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau tripsin, dia tuh akan memecah pepton menjadi asam amino. Jadi kayak glukosa, asam lemak, gliserol, asam amino itu tuh merupakan bentuk zat gizi sederhana yang akan diserap oleh tubuh. Nah, penyerapan zat-zat
yang masih berguna tadi itu akan diserap oleh jejunum dan ileum, dimana jejunum dan ileum ini merupakan bagian penyerapan. Oleh karena itu mengapa di bagian jejunum dan di bagian ileum ini mereka itu berbentuk seperti vivi atau jonjot-jonjot ya, karena untuk memudahkan dalam proses penyerapan. Jadi setelah makanan tadi dicerna di duodenum, terus yang berguna bagi tubuh itu akan diserap di jejunum dan ileum. Nah, nanti hasil-hasil makanan sisa atau yang tidak terpakai itu akan disalurkan ke usus besar nih, dimana fungsi dari usus besar ini dia itu sebagai membentuk atau membusukkan sisa makanan berbentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Jadi di bagian kolon ini terjadi pemadatan feses. Jadi air itu diserap dari sisa makanan sehingga dia berubah menjadi padat. Nah, setelah dari kolon maka akan disalurkan ke rektum nih. Jadi rektum itu menyimpan sementara feses. Ketika feses sudah mau dikeluarkan, maka feses itu akan keluar melalui anus. Jadi begitulah akhir dari sistem pencernaan manusia, yaitu diakhiri dengan anus. Diawali dari rongga mulut dan diakhiri dengan anus. Cukup sekian video sistem pencernaan dari manusia. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.